Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak sebagai pengajar mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS 4. Pada pertemuan hari ini, Selasa 8 November tahun 2022, dilaksanakan secara online karena nanti siang kalian siswa kelas 11, 12 akan ada kegiatan belajar lingkungan kampus ke UGM Yogyakarta. Pada pembelajaran online ini, materi yang akan disampaikan adalah tentang pengangguran. Pada hari kemarin, hari Senin tanggal 7 November 2022, kelas 11 IPS 4 juga telah melaksanakan presentasi diskusi kelompok tentang materi jenis-jenis pengangguran. Pada pertemuan kali ini juga Bapak akan mengingatkan kembali materi yang terkait tentang jenis-jenis pengangguran. Baiklah, kalian juga jangan lupa silahkan isi absensi ya di kehadiran di grup WA dengan menulis nama siswa serta diberikan di samping namanya itu cap jempol. Apa itu pengangguran? Definisinya adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jenis pengangguran itu dibagi menjadi dua berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan penyebabnya itu ada pengangguran konjungtural, struktural, friksional, musiman, teknologi, serta voluntar. Sedangkan kalau berdasarkan sifatnya itu terbuka, setengah menganggur, serta terselubung. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yang pertama pengangguran siklis atau disebut juga pengangguran konjungtur. Yang kedua pengangguran struktural. Ketiga pengangguran friksional. 4 pengangguran musiman. 5 pengangguran teknologi. Yang keenam adalah pengangguran voluntar atau sukarela. Jenis pengangguran berdasar sifatnya, yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua setengah menganggur, dan yang ketiga pengangguran terselubung. Lalu apa yang dimaksud pengangguran siklis atau konjungtur? Yaitu adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Kemudian pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dengan lowongan kerja. Dan juga kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Pengangguran voluntari atau sukarela,
pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya karena mendapat warisan, karena mengurus rumah tangga, atau karena sedang studi. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam seminggu. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Tingkat pengangguran bisa dihitung dengan rumus perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Penyebab pengangguran. Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan. Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan, ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dengan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik, ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah, kualitas sumber daya manusia masih rendah, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi. Akibat pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat, permintaan hasil produksi, investasi menjadi rendah. Pembangunan ekonomi terhambat, pertumbuhan ekonomi terhambat, menimbulkan ketidakstabilan sosial politik di suatu negara, menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, pencurian, perampokan, penculikan, dan pelacuran. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. 1. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. 2. Penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. 3. Dampak psikologis. Penganggur minder karena status sosial tidak jelas, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Yang keempat, meningkatkan biaya sosial, yaitu biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Cara mengatasi pengangguran secara umum. Yang pertama, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengadakan bimbingan dengan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. 3. Menambah keterampilan melalui BLK. 4. Meningkatkan pendidikan. 5. Pendayagunaan atau penyebaran tenaga kerja. Dan yang keenam, pengembangan produktivitas tenaga kerja. Cara mengatasi pengangguran siklis, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Yang ketiga, membuka pasar baru di luar negeri. Cara mengatasi pengangguran struktural, pengadaan pendidikan dan latihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru. Yang kedua, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, serta meningkatkan industri padat karya. Cara mengatasi pengangguran friksional, mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yang pertama, mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja. Yang kedua, peningkatan mutu sekolah kejuruan.
Ketiga, penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal.